Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak bapak sekalian. Kita berjumpa lagi dalam metode pembelajaran daring untuk anak-anak bapak tetap berada di rumah dan ikuti protokol kesehatan. Di sini kita melanjuti bab kemarin tentang perawatan berkala engine. Yang pertama dari pembahasan materi ini, itu memeriksa kendaraan. Di mana kemampuan komponen mobil dalam jangka waktu tertentu akan berkurang karena terjadi keausan atau ada bagian-bagian yang perlu penyetelan. Dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan, berarti tetap menjaga kondisi mesin dan mencegah kerusakan yang lebih berat pada mesin. Di sini berikut adalah contoh dalam memelihara kendaraan operasional yang normal, di mana jadwal servis dengan cara kerja berkalanya, di mana P memeriksa dan memperbaiki, dan G itu mengganti. Interval servis, kita membaca odometer atau bulan mana yang dicapai lebih dulu. Di sini yang di atas pencapaian kilometernya dikali 1000, dan di bawah ini bulan, di mana setiap pergantian itu, di sini 1000 km diganti dalam per 1 bulan. Di mana di sini 10.000 km diganti dalam per 6 bulan, dan begitu seterusnya. Di sini melihat komponen-komponen dasar mesin yang harus dipeliharakan atau diperiksa. Di celah katup, lihat dalam berapa bulan harus diperiksa. Di sini pemeriksaan dalam 48 bulan dengan kilometer 80.000. Tali kipas setiap berapa bulan sekali diganti atau diperiksa. Untuk oli mesin diperiksa terlebih dahulu, baru setiap bulannya diganti. Begitu seterusnya untuk komponen yang selanjutnya. Interval servis ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan periode yang telah dilalui sejak servis sebelumnya. Gimana tadi contohnya di sini? Bila jadwal penggantian part tertentu ditulis penggantian 40.000 km atau ini contoh 40.000 km dalam bulan 24 bulan, maka penggantian harus dilakukan apabila salah satu dari kondisi di atas yang dicapai dahulu. Jika mobil sering dipakai, maka setiap 40.000 km harus dilakukan perawatan. Contohnya jika mobil sering digunakan setiap 40.000 km walaupun dalam jangka belum 24 bulan, maka harus diperiksa. Dan sebaliknya, jika mobil sangat jarang dipakai setiap 24 bulan harus dan sebaliknya ini jika mobil jarang digunakan maka diganti dalam setiap 24 bulan walaupun tidak menyampai 40.000 km. Lanjut, di sini ada catatan. Yang pertama, interval ini harus ditetapkan dengan pembacaan odometer atau bulan, mana yang lebih dulu. Yang kedua, tabel ini termasuk jadwal servis sampai 80.000 km. Di luar 80.000 km, lakukan servis di masing-masing interval yang sama. Jadi contoh sama yang tadi di sini catatannya di mana G itu mengganti, P itu memeriksa, L itu melumasi, K itu mengencangkan paduan standar, untuk B membersihkan komponen, untuk R rotasi. Interval kilometernya dikali 1000 nih. Ini untuk dalam per bulan kali 2. Ini dalam bagian mesin, dimana ini sini komponen mesinnya drive bell water pump itu diperiksa dalam 48 bulan dengan 96 bulan diganti paling lama. Begitu seterusnya untuk mesin dan komponen-komponen mesin yang terdaftar di tabel berikut. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan kepala silinder, di mana pengencangan baut kepala silinder bertujuan dari pengencangan baut kepala silinder adalah untuk menjaga kerapatan antara silinder head dengan silinder block agar tidak terjadi kebocoran.
Nah, di mana yang harus diperhatikan ketika memelihara baut kepala silinder adalah sebagai berikut. Yang pertama, permukaan kepala silinder dan gasket manifold usahakan tidak tergores atau rusak. Yang kedua, baut kepala silinder harus dikeraskan ketika mesin dingin dengan urutan dan momen yang benar. Nah, yang ketiga, baut kepala silinder dikencangkan dalam 3 tahap. Dan yang keempat, bila ada baut yang patah atau terjadi deformasi, gantilah baut. Yang kelima, sebelum memasang, oleskan oli mesin pada ulir baut dan di bawah kepala baut. Biasanya, baut dikeraskan sampai plastik region, di mana kondisinya momen pengerasan bertambah sesuai dengan putaran sudut baut. Bila baut dikeraskan melebihi dari plastik region, hanya sudut putaran yang berubah tetapi momennya tetap. Daerah ini disebut plastik region. Di sini contoh. Di sini ini gambar contoh untuk melepaskan baut pada komponen kepala silinder. Urutan melepas baut pada komponen kepala silinder. Kemudian prosedur melepas dan mengencangkan baut kepala silinder adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membongkar, di mana lepaskan kepala silinder head secara diagonal dari sisi luar ke sisi dalam. Jika agak susah dilepas, pukullah dengan menggunakan palu karet secara perlahan dengan menggunakan SST. Lepas baut secara merata dalam beberapa tahap dengan urutan seperti gambar. Bila ada baut yang tidak memenuhi spesifikasi momen, gantilah baut tersebut. Nah, seperti gambar yang tadi, urutan untuk melepaskan baut itu ada urutannya. Lihat pada gambar. Nah, yang kedua, setelah membongkar, lalu merakit. Hal-hal yang harus dirakit yang pertama itu bersihkan permukaan silinder blok dan gasket. Nah, yang kedua, pasang kembali head gasket pada silinder blok. Yang ketiga, baut silinder head dikencangkan secara menyilang dari bagian dalam ke bagian luar sesuai dengan momen pengencangannya. Dan yang keempat, cara pengencangan dan momen pengencangan berbeda tergantung tipe mesinnya. Untuk itu perhatikan pada servis manual. Selanjutnya, pengencangan baut mur saluran masuk dan buang atau disebut intake dan exhaust manifold. Di mana langkah pengencangan intake manifold sebagai berikut. Ada dua langkah pengencangan intake manifold. Yang pertama itu periksa, di mana tidak ada kekendoran pada baut dan mur yang terpasang pada intake manifold 5 tempat seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, di sini nilai spesifikasi tidak ada kekendoran pada bagian penghubung. Nah, yang kedua, kencangkan baut dan mur pada intake manifold. Kemudian di sini langkah untuk pengencangan exhaust manifold sebagai berikut. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama itu lepas dudukan exhaust manifold. Yang kedua itu pastikan tidak ada baut dan mur yang kendor pada exhaust manifold 5 tempat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian nilai spesifikasinya, baut dan mur dikencangkan dengan kuat sesuai momen pada manual book. Kemudian yang ketiga itu pasang insulator exhaust manifold. Dan yang keempat itu kencangkan baut dan mur exhaust manifold. Mungkin sampai di sini saja penjelasan Bapak untuk hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Untuk anak-anak Bapak, giat dan teruslah untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.